Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Muhammad Syah Pratama dari kelas 12 MIPA 2. Dan kali ini saya akan membawakan materi biologi, yaitu metabolisme. Nah teman-teman, jadi pengertian dari metabolisme adalah keseluruhan reaksi kimia dalam sel yang melibatkan enzim dalam tubuh makhluk hidup yang tujuannya untuk menghasilkan energi. Baik, jadi untuk metabolisme itu terbagi menjadi dua jenis reaksi, yaitu ada katabolisme dan anabolisme. Katabolisme itu adalah proses disamilasi atau penguraian atau pemecahan molekul-molekul organik zat makanan yang semula kompleks menjadi molekul-molekul yang lebih sederhana. Sedangkan untuk anabolisme adalah proses asimilasi yang menyusun beberapa senyawa organik sederhana menjadi senyawa kimia atau molekul kompleks. Jadi yang perlu digarisbawahi adalah katabolisme ini berarti penguraian atau pemecahannya, teman-teman. Kemudian untuk anabolisme yaitu kebalikannya, yaitu penyusunan. Penyusunan apa sih? Penyusun senyawaan kimia. Baik. Selanjutnya yaitu di video kali ini saya hanya akan fokus membahas materi metabolisme. Jadi materi metabolisme yaitu katabolisme. Nah, jadi di katabolisme ini ada istilah yang namanya respirasi. Nah, respirasi ini juga terbagi menjadi dua, yaitu respirasi aerob dan respirasi anaerob. Respirasi aerob berarti respirasi yang melibatkan O2 atau oksigen sebagai akseptor elektron terakhir. Nah, sedangkan untuk respirasi anaerob berarti yang tidak membutuhkan oksigen sebagai akseptor terakhir, ya teman-teman. Nah, respirasi anaerob terjadi pada organisme yang tidak memerlukan oksigen. Bahkan kehadiran oksigen memberi dampak negatif pada beberapa organisme anaerob obligat. Baik, kita sekarang masuk ke materi respirasi aerob pada katabolisme. Nah, jadi tahap pertama pada respirasi aerob katabolisme adalah glikolisis. Glikolisis. Apa sih? Tadi kan kalau katabolisme berarti pemecahan. Apa sih yang dipecah di proses glikolisis ini? Yaitu adalah glukosa dengan 6 karbon. Jadi prosesnya itu yang pertama ada glukosa dengan 6 karbon dipecah menjadi glukosa 6 fosfat, kemudian fruktosa 6 fosfat, kemudian menjadi fruktosa 1,6 bifosfat. Nah, fruktosa 1,6 bifosfat ini akan menghasilkan dua jenis senyawa organik, yaitu dihidroksiaseton fosfat dan gliseraldehid 3 fosfat. Nah, teman-teman, dihidroksiaseton fosfat ini sebenarnya tidak dapat dilanjutkan ke reaksi apapun. Nah, jadi si dihidroksiaseton fosfat ini akan mengalami proses kembali menjadi gliseraldehid 3 fosfat agar dapat diterima oleh tubuh, ya teman-teman. Jadi awalnya ini tidak dapat digunakan, kemudian dengan bantuan enzim kemudian dapat menjadi gliseraldehid 3 fosfat dan mengalami reaksi berikutnya. Dari gliseraldehid 3 fosfat ini kita mendapatkan 2 gliseraldehid 3 fosfat akan menghasilkan 1,3 bifosfoglycerat dengan 3 karbon. Karena 3 karbon ini untuk 1,3 bifosfoglycerat dan kita mendapat 1,3 bifosfoglycerat, maka jumlah karbonnya ini nanti akan jadi 6, sama dengan glukosa, ya teman-teman. Kemudian kita juga akan mendapatkan 3 fosfoglycerat dengan 3 karbon dan 2 fosfoglycerat, kemudian fosfoenol pirufat, dan yang terakhir adalah asam pirufat. Masing-masing 2, ya teman-teman, karena dari awalnya kita sudah dapat 2 dari pemecahan dihidroksiaseton fosfat. Nah, yang perlu digarisbawahi di glikolisis ini kita menghasilkan beberapa senyawaan, yaitu yang pertama ada ADP. Di proses pertama ini, di proses awal glikolisis, kita menghasilkan ADP dari perubahan ATP menjadi ADP. Kemudian selanjutnya yaitu ada perubahan
ion NAD menjadi NADH. Karena ini ada 2 G-3 fosfat, maka NADH yang kita dapatkan berjumlah 2 juga. Kemudian ada perubahan ADP menjadi ATP yang hasilnya juga 2. Kemudian 2H2O dan 2 ATP lagi. Sehingga hasil akhir dari glikolisis adalah, sebenarnya ini kan ada 4 ATP dan 2 ADP. Kemudian juga dihasilkan 2 NADH dan hasil utamanya adalah 2 asam pirufat. Jadi ini adalah hasil utama dari glikolisis. Nah, jadi teman-teman, glikolisis itu kan ada 4 ATP. Tapi 2 ATP-nya lagi akan akan digunakan ulang, di recycle pada tahap awal glikolisis, yaitu menjadi 2 ADP ini. Hanya akan menghasilkan 2 ATP, teman-teman. Nah, teman-teman, untuk glikolisis ini terjadi di mana sih? Glikolisis terjadi di sitoplasma. Atau kalau ada sel, dia terjadi di cairannya ya. Kemudian selanjutnya kita akan masuk ke dekarboksilasi oksidatif yang biasa disebut reaksi antara. Nah, untuk reaksi antara sendiri itu terjadi di antara sitoplasma dan mitokondria. Tapi kebanyakan menganggap bahwa si reaksi antara ini terjadi di membran mitokondria. Baik, jadi dekarboksilasi oksidatif ini bertujuan untuk mengubah asam pirufat yang memiliki karbon sebanyak 3 karbon menjadi asetil CoA yang memiliki 2 karbon. Mengapa harus diubah menjadi 2 karbon? Karena membran mitokondria hanya bisa dimasuki oleh senyawaan yang memiliki maksimal 2 atom karbon. Nah, jadi dalam proses perubahan asam pirufat menjadi asetil CoA terjadi yang pertama, ada perubahan ion NAD+ menjadi NADH. Kemudian ada pertama kan NAD+ menjadi NADH. Kemudian ada keluarnya karbon dioksida atau CO2 sebagai akibat dari berkurangnya karbon pada asam pirufat. Dan yang terakhir adalah masuknya koenzim A ke dalam siklus. Baik, seperti itu ya. Yang terakhir adalah masuknya koenzim A ke dalam reaksi. Dan sehingga akan dihasilkan asetil CoA sebagai produk utama. Jadi hasil dari reaksi antara ini yang pertama ada 1 NADH, 1 CO2 dan 1 koenzim A. Yang perlu diperhatikan teman-teman, untuk dekarboksilasi oksidatif ini terjadi 2 kali ya. Kenapa 2 kali? Karena tadi di glikolisis kan dihasilkan 2 asam pirufat. Oleh karena itu dua-duanya ini 2 asam pirufat ini harus diubah menjadi asetil CoA sehingga nanti hasil akhirnya itu akan terdapat 2 asetil CoA yang masuk ke membran mitokondria. Baik, selanjutnya kita masuk ke siklus Krebs yang biasa disebut juga siklus asam sitrat. Nah, tadi kan kita udah dapat asam pirufat dari glikolisis, kemudian diubah lagi menjadi asetil CoA pada tahap dekarboksilasi oksidatif. Nah, dari dekarboksilasi oksidatif ini akan mengalami siklus Krebs, siklus kembali. Bagaimana sih siklusnya? Yang pertama itu ada dari asam oksaloasetat atau OAA dengan 4 karbon. Ini akan mengikat si asetil CoA dan mengubahnya menjadi
sitrat atau asam sitrat. Jadi yang pertama itu dari oksaloasetat dulu teman-teman. Dari OAA baru akan mengikat asetil-CoA menghasilkan asam sitrat. Kemudian isositrat, kemudian alfa ketaglutarat, suksinil-CoA, suksinat, fumarat, dan malat. Nah, yang perlu kita garis bawahi di siklus Krebs ini adalah dihasilkannya beberapa produk sampingan. Seperti pada tahap isositrat menjadi alfa ketaglutarat akan dihasilkan NADH maksudnya dari NAD+. Kemudian juga akan dihasilkan keluarnya CO2 akibat pengurangan karbon. Kemudian juga dari alfa ketaglutarat ke suksinil-CoA akan dihasilkan NADH pula. Dan CO2 kembali dikeluarkan. Kemudian dari suksinil menjadi suksinat akan terjadi yang namanya siklus GDP-GTP. GDP menjadi GTP. Nah, siklus ini nanti akan menyintesis atau merangsang adanya perubahan ADP menjadi ATP. Seperti itu. Jadi karena adanya siklus GDP-GTP akan menghasilkan pula ATP dari ADP. Kemudian dari suksinat ke fumarat juga ada produk sampingan teman-teman. Apa sih produk sampingannya? Yaitu FADH2 dari ion FAD. Dan yang terakhir adalah dari fumarat ke malat. Yang dihasilkan adalah ion NADH dari NAD+. Begitu ya teman-teman. Jadi memang cukup banyak ion-ion yang dihasilkan dari siklus Krebs ini. Sehingga hasil akhir dari siklus Krebs adalah yang pertama ada 3 NADH. 1 2, 3. Kemudian ada 1 FADH2 di sini ya teman-teman, FADH2. Kemudian ada 2 CO2 dari sini dan sini, pengurangan karbon. Dan yang terakhir adalah 1 ATP. Dan yang perlu diperhatikan lagi yang tidak kalah pentingnya yaitu bahwa ini adalah hasil akhir dari satu siklus. Satu siklus saja. Sedangkan kita tadi hasil dari DO atau D-karboksiloksid itu adalah 2 asetil-CoA. Sehingga nanti hasil paling akhirnya setelah diubah 2 asetil-CoA adalah 6 NADH, 2 FADH, 4 CO2, dan 2 ATP. Seperti itu ya teman-teman. Baik, selanjutnya kita ke proses transport elektron. Nah, di transport elektron ini adalah proses terakhir ya teman-teman dari respirasi aerob. Yang pertama, ini apa sih fungsinya? Fungsi utamanya adalah menghasilkan ATP dari ion-ion yang dihasilkan pada siklus sebelumnya, terutama dari siklus Krebs yang sangat banyak menghasilkan ion-ion. Nah, jadi prosesnya itu terjadi tetap di membran mitokondria. Ini apa sih nih? Yang ini adalah kompleks protein teman-teman, sedangkan ini adalah yang namanya ATP sintase. Nah, ini organel-organel ini nih yang akan membantu proses transport elektron. Nah teman-teman, sedangkan yang merah dan oranye ini apa sih? Ini adalah struktur dari membran mitokondria yang terdiri atas fosfolipid bilayer. Fosfolipid bilayer yaitu fosfat dan lemak yang terdapat 2 layer, jadi fosfolipid bilayer. Makanya ada 2 ini ya teman-teman, ada 2 layer.
Nah, proses transfer elektron itu yang pertama NADH dan FADH atau ion-ion yang tadi sudah dihasilkan itu akan memasuki kompleks protein, gitu ya teman-teman. Jadi mereka akan masuk ke kompleks protein, terutama kita bahas NADH terlebih dahulu. NADH akan memasuki kompleks protein pertama, kemudian ke kompleks ubiquinon. Ini namanya yang Q adalah ubiquinon. Kemudian masuk ke protein yang kedua, kemudian sitokrom C, kemudian lanjut ke yang namanya adalah kompleks protein yang ketiga, dan akan ditangkap oleh H2O, yaitu oksigen yang berfungsi sebagai akseptor terakhir elektronnya. Kemudian lanjut ke FADH2. Nah, di FADH2 ini tidak akan melewati kompleks protein yang pertama. Ini dia tidak akan melewati kompleks protein yang pertama, sehingga dia hanya akan melewati kompleks ubiquinon dan lanjut ke proses yang sama dengan NADH, yaitu ke protein kedua dan protein ketiga. Oh ya, maaf sebelumnya ke sitokrom C dulu. Nah, dia juga akan diterima oleh H2O yang berperannya itu oksigen sebagai akseptor terakhir elektronnya. Nah, teman-teman, jadi karena adanya perpindahan ion-ion ini akan menghasilkan H+, proton-proton H+. Nah, si H+-nya ini nanti akan banyak banget nih di bawah. Nah, dia akan mentransfer dirinya ke luar membran mitokondria atau ruang antar membran mitokondria. Nah, karena banyak banget H+ nih yang keluar ke ruang antar membran, akan menyebabkan si ruang antar membrannya ini asam. Tadinya yang asam itu kan di ruang bawahnya ini, tapi karena banyak yang transfer, yang berpindah diri ke ruang antar membran, menghasilkan ini ruangnya itu asam. Karena ini asam dan ininya terlalu kita tanda kutip basa, dia akan si H+-nya ini, si ion H+-nya ini akan menyetarakan keadaan keduanya. Jadi kan memang harus setara ya, harus sama-sama netral. Karena karena kedua ion ini harus menetralkan kedua sisi, maka ion H+-nya ini akan masuk kembali ke dalam ruang membran mitokondria. Tapi si ruang membran mitokondria ini tidak bisa dimasuki kembali. Jadi dia hanya bisa untuk keluar, memompa keluar, tapi tidak bisa memasukkannya kembali. Sehingga H+ ini, H+ yang banyak sekali di ruang antar membran, akan masuk melalui ATP sintase. Nah, namanya juga ATP sintase yang akan menghasilkan ATP. Jadi karena masuknya H+ akan merangsang pertumbuhan, akan merangsang penghasilan ATP oleh ADP ditambah fosfat. Gitu teman-teman. Jadi H+-nya ini tidak akan berubah menjadi ATP, tapi hanya merangsang perubahan ADP menjadi ATP. Ya, jadi nanti hasilnya akan dihasilkan ATP. Nah, teman-teman, karena NADH melewati 3 kompleks protein, sedangkan FADH hanya melewati 2 kompleks protein, sehingga hasilnya nanti NADH akan menghasilkan 3 ATP. Di buku lain yang lebih tinggi itu 2,5 ATP. Sedangkan FADH 2 akan menghasilkan 2 ATP saja. Gitu ya teman-teman. Ini yang perlu digarisbawahi. NADH 3 ATP dan FADH 2 ATP. Itu teman-teman. Jadi itulah proses dari respirasi aerob. Dan selanjutnya kita akan menghitung jumlah dari respirasi aerob.
jumlah ATP yang dihasilkan dari respirasi aerob. Nah teman-teman, selanjutnya kita akan mengkalkulasi hasil dari respirasi aerob. Yang pertama itu hasil dari glikolisis yang tempatnya di sitoplasma dengan input atau bahannya yaitu glukosa. Produknya menghasilkan 2 ATP, 2 asam pirufat, dan 2 NADH. Kemudian yang kedua adalah dekarboksilasi oksidatif yang tempatnya di matriks mitokondria dan inputnya atau bahannya adalah 2 asam pirufat. Produknya adalah 2 asetil-CoA, 2 CO2, dan 2 NADH. Kemudian di siklus Krebs, di DO ini tidak dihasilkan ATP ya teman-teman, tidak ada ATP. Kemudian di siklus Krebs, tepatnya di matriks mitokondria, inputnya atau bahannya adalah 2 asetil-CoA dan hasilnya atau produknya adalah 2 ATP, 4 CO2, 6 NADH, dan 2 FADH2. Ini sudah dari 2 kali siklus ya teman-teman. Dan yang terakhir dari transport elektron yang tempatnya di membran dalam mitokondria atau krista mitokondria. Inputnya adalah atau bahannya adalah ion-ion yang berupa 10 NADH dan 2 FADH2. Produknya adalah 34 ATP dan 6 H2O. H2O ini dihasilkan karena ini adalah respirasi aerob yang membutuhkan oksigen. Nah, jadi hasil akhir dari respirasi aerob adalah berapa ATP? Ini kita menghitung ATP-nya saja teman-teman ya, karena memang dari respirasi ini yang diharapkan adalah energi atau ATP. ATP-nya itu berjumlah 2 ATP ditambah 2 ATP dan 34 ATP, yaitu ada 38 ATP. 38 ATP ini nanti 2 ATP-nya akan digunakan pada glikolisis tahap pertama. Jadi hanya akan berkisar 36 ATP ya teman-teman. Nah, jadi hasil paling akhir dari respirasi aerob adalah 34 sampai 36 ATP. Ini adalah hasil paling akhir dari respirasi aerob. Teman-teman, sampai jumpa di respirasi anaerob.